Shalom sahabat-sahabat Kristus yang terkasih. Salam sejahtera bagi kita semua di dalam kasih karunia Allah dan damai sukacita dari Roh Kudus selalu menyertai kita semua. Bertemu kembali di dalam firman Tuhan yang hidup. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema dalam naungan sayap-Mu. Sahabat-sahabat Kristus, sebagai manusia, hidup kita tidak dapat dipisahkan dari masalah, pergumulan, ujian, dan pencobaan selama kita masih ada di dalam dunia ini. Masalah tidak pernah kita cari, tapi masalah itu datang sendiri. Datangnya pun kadang mendadak, tanpa bisa kita prediksi. Bahkan kita belum siap saat masalah itu datang. Seperti yang terjadi saat ini, wabah corona yang melanda dunia. Pada awal munculnya wabah ini, banyak orang yang tidak siap menghadapinya, baik secara mental, rohani, dan jasmani. Bahkan kekayaan, kedudukan, dan kepandaian pun tidak berdaya menghadapi kuasa maut dari wabah corona ini. Selama beberapa bulan, pasti kita sudah berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan dan berseru-seru seperti yang diucapkan Daud dalam Mazmur 17 ayat 8 yang berkata demikian. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayap-Mu. Bagi kita umat beriman, kita percaya bahwa melalui wabah ini kita disadarkan betapa rapuhnya hidup manusia. Dunia tidak bisa menjamin suatu perlindungan yang pasti aman, walaupun kita memiliki segalanya. Kekayaan, kedudukan, dan kepandaian tidak bisa membeli rasa aman yang damai, yang sejati. Apa yang kita miliki semuanya bisa habis dan tidak ada dalam sekejap mata. Tapi ada satu perlindungan yang menjamin kita tetap aman, yaitu berada di dalam naungan sayap Tuhan. Mazmur 91 ayat 4 berkata demikian, dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Pemazmur menggambarkan perlindungan Tuhan bagaikan sayap seekor induk Raja Wali, melindungi anak-anaknya dari serangan cuaca dan para pemangsa. Naungan sayap Tuhan yang kuat melindungi kita yang lemah dengan perisai dan pagar tembok, yaitu kasih setia Tuhan kepada kita. Kita tahu bahwa setiap kesulitan dan beban berat yang kita hadapi bisa membuat kita letih, lesu, dan berputus asa. Inilah yang bisa dimanfaatkan oleh iblis untuk membuat kita semakin tidak berdaya. Bahkan saat mendengar berita tentang dunia yang tidak aman dan penuh bencana, kita semakin dicekam oleh rasa cemas dan takut. Kata berlindung di dalam Mazmur ini memiliki pengertian lari untuk mendapat perlindungan dan menaruh pengharapan. Sama seperti anak-anak burung yang lemah, saat mereka ada di dalam bahaya, mereka berlari untuk berlindung di bawah sayap induknya yang mereka percayai mampu melindungi mereka. Demikian juga dengan kita, memilih untuk berlari masuk ke dalam naungan sayapnya. Dengan berlindung di dalam Tuhan, kita mampu menaklukkan iblis yang mencoba mempengaruhi hati dan pikiran kita, dan kita kembali punya iman dan pengharapan. Mazmur 61 ayat 4 dan 5b berkata demikian, sungguh engkau telah menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh, biarlah aku berlindung dalam naungan sayap-Mu. Berlindung pada kekuatan dan pertolongan dari Tuhan butuh suatu tindakan yang nyata. Yang pertama, datanglah kepada Tuhan. Matius 11 ayat 28 berkata demikian, marilah kepadaku semua yang letih lesu
dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Datanglah kepada Tuhan di dalam doa dengan kerendahan hati. Tanda kita berserah, tanda kita mengangkat tangan, tanda kita tidak mengandalkan diri kita sendiri dan mengandalkan Tuhan yang kita percayai. Yang kedua, firman Tuhan menjadi kegirangan dan kesukaan hati kita. Yeremia 15 ayat 16 berkata demikian, apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Tindakan nyata kita untuk bernaung dalam sayap-Nya adalah dengan mencintai firman-Nya dan merenungkannya. Karena Yohanes 1 ayat 1 berkata demikian, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dalam naungan sayap-Nya artinya kita berlindung di dalam kekuatan firman-Nya. Sediakanlah waktu kita untuk datang mencari wajah-Nya melalui doa dan firman Tuhan setiap hari. Adalah baik bagi setiap orang percaya untuk memulai hari-harinya bersama dengan Tuhan. Mazmur 121 berkata bahwa Tuhanlah penjaga kita, Tuhanlah naungan kita selama 24 jam, tidak terlelap dan tidak tertidur. Dengan berada di dalam naungan sayap-Nya, Tuhan akan menjaga kita dari segala kecelakaan dan tidak akan membiarkan kaki kita goyah. Pergumulan-pergumulan hidup di dunia ini pasti dapat kita lewati. Dia akan membawa kita melintasi setiap badai kehidupan dan memberikan kepada kita keselamatan dan kemenangan. Ayat penutup kita baca di Mazmur 63 ayat 8. Sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. Marilah kita berdoa di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau yang selalu menjadi tempat perlindungan kami. Engkaulah kota benteng kami yang teguh. Ampunilah kami manusia yang rapuh ini, yang selalu memakai logika kami, pikiran kami, bahkan menjadikan dunia yang fana ini sebagai tempat perlindungan kami. Kami sadar dunia tidak bisa memberikan rasa aman dan damai. Hanya di dalam naungan sayap-Mu, kami merasa aman dan damai yang sejati. Karena Engkaulah penjaga kami selama 24 jam setiap hari yang tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap. Berikanlah kami kerendahan hati untuk datang kepadamu dan belajar mencintai firman-Mu. Karena firman-Mu menjadi kegirangan dan kesukaan hati kami. Hidupkanlah kami dengan janji-janji-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami dalam menghadapi badai kehidupan, dan bersama-Mu kami pasti bisa menjadi pemenang. Karena sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku. Peliharalah aku seperti biji mata-Mu, dan dalam naungan sayap-Mu kami akan bersorak-sorai. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua doa ini kami alaskan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, yang akan terus memberikan kekuatan bagi kami sehingga kami boleh hidup di dalamnya. Karena Engkaulah Allah yang mulia dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.